Salam jumpa sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Trinitas yang ke-26 di tahun 2024 dalam ibadah raya GPI Jakarta. Marilah saya mengundang kita untuk meneduhkan diri kita di hadapan Tuhan. Mazmur 16, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaan. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan-Mu ada nikmat senantiasa. Mari kita pujikan Dia adalah Allah dan Bapa bagi kita. Dia sungguh baik bagi kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat.
pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kebaktian pada Minggu Trinitas yang ke-26 ini terselenggara hanya oleh rahmat dan anugerah Allah, dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini, ya Allah, Bapa bagi kami semua. Kami mengucap syukur atas kebaikan, rahmat, dan anugerah. Terima kasih kami diberi kekuatan untuk percaya kepada Engkau di tengah situasi dunia yang tidak pasti. Hanya Engkaulah satu-satunya yang pasti, yang menjadi sandaran bagi kami. Biarlah pada hari ini kembali kami melatih diri kami di dalam anugerah-Mu untuk percaya kepada Allah di dalam Kristus yang merahmati kami dan menuntun kami. Kami memuji Engkau, kami merayakan Engkau di dalam Kristus. Dan pada hari ini kembali
Pimpinlah, berkatilah ibadah pada Minggu Trinitas 26 ini. Kami menyerahkannya dan membukanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri dengan pernyataan iman bahwa Tuhan itu baik. Apapun situasi yang kita hadapi sehari-hari, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbang, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silakan. Marilah kita datang di hadapan tahta rahmat kasih karunia Allah. Kita menerima penerimaan dan pengampunan di hadapan rahmat itu atas kesalahan kita. Kami memeriksa diri kami di hadapan-Mu dan menemukan sungguhlah kami tidak selalu hidup di dalam jalan Engkau, dan perbuatan atau kata-kata kami kadang-kadang melukai sesama kami. Ampunilah kami ketika kami tidak hidup sebagai murid-murid Kristus. Ampunilah kami ketika kami kurang mengasihi sama seperti Allah Bapa yang memberikan putranya sebagai kasih terbesar bagi kami dan bagi dunia. Ampunilah kami ketika kami gagal mempercayai Engkau,
di tengah situasi kehidupan kami yang kadang-kadang menghadapi ketidakpastian. Ampunilah kami ketika kami barangkali karena kami terluka, kami pun melukai orang lain. Pulihkanlah kami oleh belas kasih-Mu. Pulihkanlah kami oleh rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih, kami alaskan doa ini demi Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsa-Mu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa-Mu akan terluput. Jadi barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 25. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita menyiapkan hati kita bagi sabda Tuhan. Kita tinggikan dia, biar manis kau dengar, ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku. Sekali lagi, ya Tuhanku, aku hendak. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka.
karenamu. Kiranya hidup kami menjadi pujian bagi Engkau. Hidup kami yang patah, hidup kami yang apa adanya di hadapan Engkau, tapi kiranya hidup kami menjadi pujian, menjadi kemuliaan bagi Engkau di tengah dunia ini. Ya Allah, biarlah kembali kami terbuka kepada sabdamu yang manis, kepada sabdamu yang indah, kepada suaramu yang tidak berhenti menuntun kami, yang kadang-kadang tidak mengindahkan Engkau. Kiranya Engkau berfirman, kiranya Roh Kudus-Mu juga memakai hamba-Mu yang sangat terbatas dalam menyampaikannya. Kiranya Tuhan berkenan bersabda kepada setiap kami. Terima kasih ya Allah. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang besar ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya secara pribadi kepadanya, "Katakanlah kepada kami kapan itu akan terjadi, dan apakah tandanya apabila semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu permulaan penderitaan, lahirnya zaman baru." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dalam kehidupan kita. Korea Selatan pada hari ini adalah trendsetter bagi dunia. Mereka menciptakan banyak tren yang kemudian diikuti secara global. Salah satu negara yang kuat, walaupun tidak sebesar negara Indonesia, barangkali luas dan penduduknya. Di Korea Selatan juga menjamur, ada banyak, sebut saja sekte atau cult. Sekte-sekte berjamuran di Korea Selatan, dan hari ini salah satu yang paling militan juga tampaknya sudah tiba di Indonesia, gencar dengan media sosialnya, dan juga ada beberapa lokasi di negeri kita.
namanya Shincheonji. Sekte Shincheonji ini adalah The Church of Christ, dia sebutnya ya, Gereja Yesus Shincheonji. Ini adalah sekte hari kiamat. Jadi punya dorongan keyakinan yang besar terhadap hari kiamat. Dan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat itu adalah kalau kita bergabung di sekte Shincheonji ini. Dengan pimpinannya adalah seorang Korea bernama Lee Man-hee. Lee Man-hee. Lee Man-hee ini dipercayai sebagai satu-satunya penerus warisan Yesus Kristus dan juga sebagai satu-satunya yang bisa membuka misteri kitab Wahyu. Kalau Anda dan saya membaca kitab Wahyu dengan perspektif apokalips, artinya perspektif akhir zaman kiamat, Anda akan menemukan seperti banyak sekali misteri. Dan Shincheonji ini, gerakan sekte Kristen ini, mengklaim bahwa satu-satunya yang bisa mengurai misteri itu adalah Lee Man-hee. Mereka punya doktrin yang unik. Mereka memandang bahwa setiap anggota yang percaya itu juga mengalami kekekalan pada tubuh mereka pada hari ini ya. Jadi mereka itu punya kepercayaan anti-aging. Jadi mungkin ada banyak mak-mak juga yang ikut di sana ya, yang sudah habiskan uangnya sekian banyak untuk menolak penuaan. Dan Shincheonji, gerakan ini menjanjikan anti-aging itu. Menarik. Dan gerakan ini adalah gerakan yang pada waktu pandemi kemarin itu mendatangkan klaster pandemi tersendiri. Karena ketika orang menjaga jarak satu sama lain, mereka malah semakin giat berkumpul. Jadi klaster pandemi itu melonjak di Korea Selatan satu-satunya gara-gara sekte Shincheonji ini. Ini menarik ya, dan mereka juga punya blok-blok surga di beberapa wilayah di Korea Selatan itu. Mungkin itu situs-situs gereja mereka ada 12 dengan nama-nama murid Yesus, dan ada blok-blok surgawi di 12 wilayah di Korea Selatan. Sekte ini menjanjikan bahwa Anda dan saya siap selamat menghadapi hari penghakiman yang akan datang, yaitu hari kiamat itu. Jadi menarik ya, ada janji keselamatan. Tapi yang tidak kalah menarik adalah saya coba sedikit menelusuri ya, mengapa sekte-sekte berjamuran di Korea Selatan. Di Indonesia ada, tapi rasanya tidak sebanyak seperti di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu persis seperti jamur ya. Dia tumbuh, berkembang biak banyak sekali. Nah, lalu saya mencoba mengamati secara sederhana bahwa Korea Selatan itu memang punya tradisi tertuanya itu, kalau kita dalam perspektif luar mengatakan tradisi yang dekat dengan syamanisme ya. Mereka sebutnya itu musok dalam bahasa mereka. Ini adalah tradisi tertua di Korea Selatan yang memandang bahwa relasi kita manusia, roh nenek moyang, roh leluhur, roh alam semesta ini memang ada dalam satu kesatuan kosmik ya, yang tidak terpisahkan. Roh-roh di masa lalu, roh-roh di masa kini, roh-roh leluhur dan sebagainya itu satu. Dunia Korea Selatan itu secara tradisional adalah demikian. Tidak terpisahkan antara manusia dan dunia gaib. Itu adalah satu kesatuan. Dan biasanya ada perantaranya, yang disebut syaman itu ya. Syaman itu adalah perantara dari dunia kita ke dunia roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya. Mereka sebutnya mudang dan baksu, laki-laki dan perempuan dari perantara. Tapi kemudian dalam sejarah kekristenan kemudian masuk
Kalau dalam dunia kosmik yang mistis dan gaib ini kan, dunia itu adalah dunia yang disebutkan oleh seorang filsuf bernama Charles Taylor, dunia yang mempesona, the enchanted world. Dunia itu mempesona, dunia itu gaib, dunia itu magis, dengan keterikatan antara roh dan manusia sedemikian rupa. The enchanted world, dunia itu mempesona. Tapi kemudian ketika kekristenan masuk abad ke-20, berkembang dengan sangat pesat seperti jamur juga, maka di enchanted world, kesatuan kosmik itu terganggu. Karena kekristenan datang juga kemudian dengan semangat modernitasnya. Ada rasionalitas modern di situ yang kemudian mengkategorisasikan dan mengukur segala sesuatunya secara rasional. Jadi beriringan antara kekristenan dan modernitas masuk ke Korea Selatan, sehingga tatanan dunia yang mempesona itu, kesatuan kosmik antara kita dan roh-roh leluhur itu kemudian diguncang oleh rasionalitas dan iman Kristiani. Sehingga dunia itu kemudian memilah-milah antara yang tahyul dan yang bukan tahyul. Kini dunia itu kehilangan pesonanya, kata Charles Taylor. Dari the enchanted world menjadi disenchanted world. Jadi dunia itu ketika kekristenan dan modernitas masuk ke Korea Selatan, dunia itu kehilangan pesonanya. Tidak ada lagi jalinan-jalinan yang indah, kosmik itu antara manusia dan dunia lain, sebagaimana tradisi tertua yang dimiliki oleh Korea Selatan. Tapi ternyata masuknya kekristenan dan modernitas di sana sepertinya membuat orang-orang di Korea Selatan mengalami kekosongan spiritual. Dari yang sangat akrab, dari yang sangat mempesona dunia kosmik ini, kemudian mereka kehilangan pegangan. Karena segala sesuatunya diukur dengan rasionalitas dan dipilah-pilah berdasarkan kemodernannya. Orang kehilangan pegangan, lalu situasi sosioekonomi timpang, orang kehilangan pekerjaan, dan semangat kompetitif yang sangat tinggi, sama seperti Singapura, itu terjadi juga di Korea Selatan, dan persaingan-persaingan yang sangat tidak sehat, itu hal yang lumrah di sana. Orang hidup di dalam ketidakpastian, terguncang sedemikian rupa, tercerabut dari akar-akar primalnya, dari akar-akar tertuanya, untuk merengkuh sesuatu yang kemudian membawa mereka kepada kekosongan dan ketidakpastian. Maka Mesias-Mesias tumbuh seperti jamur. Ada Sun Myung Moon yang mengaku sebagai Kristus kedua. Ada Lee Man Hee tadi yang kita sebutkan, yang menerima warisan satu-satunya sebagai penerus Kristus, pembuka kitab Wahyu. Orang-orang ini dan sekte-sekte ini adalah orang-orang yang menawarkan kepastian mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Itulah janji dari Mesias-Mesias. Setelah Yesus, ada banyak Mesias yang tumbuh, yang bangkit di setiap abad. Sampai hari ini kita bisa berjumpa dengan Lee Man Hee. Anda bisa buka di Instagram, Anda akan ketemu seperti apa sosok Lee Man Hee dan video-videonya. Dia adalah Mesias baru. Mengikuti Mesias yang seperti itu, hidup Anda jauh lebih pasti. Ketidakpastian sehari-hari yang Anda hadapi itu seolah-olah sirna. Karena janji anti-aging, Anda tidak perlu lagi merawat tubuh Anda sedemikian rupa. Masuk sekte ini, Anda hidup selama-lamanya. Tubuh Anda akan terus mulus, anti penuaan.
ada kepastian di sana. Sama seperti di pasal 13 bacaan kita ayat yang ke-22, dikatakan di sana Mesias itu akan muncul mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Bahkan sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun terseret, tersesat, terikut, terpengaruh di sana. Mengapa? Karena mujizat itu sesuatu yang sangat pasti. Hidup Anda berantakan, hidup Anda tidak pasti, datang mujizat, segala sesuatu menjadi pasti. Segala sesuatu ada solusinya. Maka banyak barangkali dalam situasi ketidakpastian itu, pengikut sekte yang baru berdiri pas pandemi ini sudah 300.000 lebih. Itu yang terdaftar, apalagi yang tidak terdaftar. Gerakannya cukup masif dan agresif. Bacaan Injil kita pada 2 ayat yang pertama menggambarkan bagaimana kepastian itu kemudian diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, katanya ada murid yang berkata, "Guru, megah sekali ya batu-batu dan bangunan-bangunan bait Allah itu." Bait Allah itu adalah sesuatu yang pasti, bahwa Allah setiap hari ada di sana, mengintervensi kehidupan, pusat kebudayaan, pusat pendidikan. Orang sehari-hari, orang Yahudi berada di sana, di sinagoge-sinagoge dan di bait Allah. Mereka dan Allah sebagai satu kesatuan kosmik yang sangat pasti. Tapi kemudian Yesus bilang, kau lihat gedung-gedung yang besar itu, tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ada ketidakpastian di sana. Karena kepastian bait Allah itu kemudian runtuh. Orang hidup dalam ketidakpastian. Situasinya kemudian para murid meminta tanda. Kapan itu terjadi? Bagaimana semuanya akan sampai pada kesudahannya? Yesus malah memperkeruh ketidakpastian yang akan dialami para murid dan zaman sesudahnya. Waspadalah, katanya, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila kamu mendengar deru perang, ada perang di sana, kabar-kabar tentang perang, jangan gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Disebutkan bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Artinya ada ketidakpastian demi ketidakpastian. Disebutkan bangsa bangkit melawan bangsa. Hari ini kita, walaupun bukan di negeri kita ya, kita terkejut dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden Amerika. Mengapa Trump terpilih? Karena warga Amerika butuh kepastian ekonomi. Karena ekonomi anjlok, maka orang melihat Trump sebagai sosok yang akan mengembalikan kepastian ekonomi itu. Tapi kemudian ada implikasi-implikasi politik luar negeri dari terpilihnya Trump, termasuk imbasnya barangkali ke Indonesia. Kalau Trump menerapkan politik yang agresif tentang pajak impor, misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya Yesus memaparkan bahwa ketidakpastian itu akan datang dari banyak hal. Dari kompetisi, dari perang, dari kompetisi antar bangsa, bahkan dari bencana alam. Karena bencana alam di berbagai belahan, termasuk di Jepang, termasuk di Indonesia, lalu kemudian mendatangkan kelaparan.
karena akses-akses terputus melalui gempa bumi itu. Dan kita terus juga sedang mengalami bencana-bencana itu di negeri kita, di seluruh pelosok Indonesia. Jadi artinya apa? Bahwa kehidupan kita mulai dari dulu sampai hari ini, kita selalu mesti berdamai dan menghadapi yang namanya ketidakpastian itu. Tapi kemudian kita melihat bahwa kabar dari berita Injil itu adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah Dia yang merupakan tanda Allah bagi dunia yang tidak pasti. Yesus Kristus adalah tanda Allah bagi dunia, bagi zaman yang selalu menghadapi ketidakpastian. Tapi tanda itu sendiri, saya tidak mau mengatakan bahwa tanda itu sendiri adalah sebuah kepastian. Bukan di sana. Bukan di sana penghayatan imannya. Tanda itu sendiri bukan soal kepastian. Ketidakpastian bukan ditangani dengan kepastian. Tapi dengan melihat bahwa Allah memberikan tanda di tengah dunia. Yang dalam bahasa Yunani-nya itu adalah semeion. Tanda Allah yang tampak kepada dunia melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tanda Allah yang utama, yang tampak di tengah zamannya dan masih terus tampak di tengah dunia ini. Kalau bicara soal tanda, tanda itu adalah sesuatu yang bisa dilihat seolah-olah dia bisa cukup pasti, semeion itu, tapi tanda itu sendiri juga terbalut misteri. Misteri itu seperti sesuatu yang tidak pasti, yang kita harus bergulat dan berdamai dengannya. Jadi tanda itu sendiri adalah suatu misteri yang tampak kepada dunia, tapi sekaligus tanda itu tampak sebagai misteri. Kalau Paulus dia lebih lugas, lebih jelas. Itu adalah rahasia bagi orang yang tidak percaya atau misteri bagi orang yang tidak percaya, tapi itu adalah hikmat bagi orang yang percaya, bagi orang yang dipilih oleh Allah. Dia bukan semata-mata misteri, tapi dia bisa dicerna sebagai hikmat bagi kehidupan. Itu adalah tanda, yaitu Kristus itu sendiri. Tapi tanda Allah yang adalah Kristus itu sendiri bukan menawarkan suatu kepastian sebagai jawaban atas ketidakpastian. Banyak orang mengatakan bahwa Yesus adalah jawaban atas segala sesuatu. Saya tidak ke sana. Tanda itu bukan soal kepastian. Tanda itu adalah soal misteri yang tampak, dan dia tampak sebagai misteri. Dia bukan semata-mata kepastian, tapi ada ketidakpastian di sana. Dan justru karena itulah kita mesti merengkuhnya, berjalan bersamanya, menatapnya, memandangnya, kata kitab Ibrani, memandang Yesus dengan mata iman. Kalau segala sesuatunya sudah pasti, kita sesungguhnya tidak butuh iman. Sama seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Justru karena tanda itu tampak, tapi juga tampak sebagai misteri yang tidak sepenuhnya bisa kita pastikan, maka iman bekerja di sana. Itu adalah semeion, tanda Allah melalui Yesus Kristus. Mengikut Yesus bukan mengikut kepasti-pastian, bukan di sana. Mengikut Yesus adalah mengikut Yesus yang tersalib. Salib itu sendiri
adalah suatu perlawanan terhadap kepastian. Salib itu adalah wajah kematian. Hanya kematian yang pasti di tengah dunia kita. Jurgen Moltmann, seorang teolog yang baru meninggal, saya lupa tahun ini atau tahun lalu, mengatakan bahwa justru dengan mengikut Yesus yang tersalib itu, orang jadi tidak bisa mengandalkan Tuhan, mengandalkan dan bergantung kepada Yesus, tidak bisa. Karena Yesus itu sendiri tergantung di kayu salib. Itulah sebabnya mengikut Yesus yang tersalib itu berarti bukan kita menggantungkan dan bersandar diri kepada Yesus yang tersalib itu, tapi mengikut Dia dengan kekuatan kaki iman kita. Kira-kira itu yang Moltmann mau katakan. Mengikut Yesus berarti melangkah dengan iman bersama dengan Dia yang tergantung dan merengkuh ketidakpastian. Tapi yang menarik dari teks yang kita baca, bahwa ketidakpastian yang konkret di tengah dunia, di tengah zaman ini, di tengah kehidupan kita ini, justru itu menunjukkan ada satu kepastian. Ketidakpastian itu kemudian memuncak sebagai suatu permulaan zaman baru, sebagai suatu permulaan babak baru. Karena ayat 8 bagian B mengatakan, semua itu permulaan penderitaan, lahirnya zaman baru. Artinya apa? Di tengah rentetan ketidakpastian, bahkan di tengah krisis yang kita hadapi, di tengah zaman kita hidup, itu akan menunjukkan selalu ada permulaan yang baru. Selalu ada babak yang baru yang tidak berhenti pada babak krisis saja. Kalau hidup Anda dan saya mengalami ketidakpastian dan krisis itu tidak berhenti di sana. Kepastian dari Kristus sebagai tanda adalah bahwa Anda dan saya tidak perlu berhenti hanya pada krisis. Tidak perlu berhenti hanya pada ketidakpastian demi ketidakpastian. Karena apa? Kedatangan sang tanda itu membuka babak baru. Selalu ada lembaran yang baru yang Anda dan saya bisa hadapi setiap hari, sebagaimana matahari selalu terbit di pagi hari. Ketika Anda bangun pagi, Anda melihat matahari terbit, Anda tahu bahwa selalu ada permulaan yang baru. Dan kalau selalu ada permulaan yang baru, Anda tahu selalu ada kemungkinan yang baru di tengah kehidupan Anda dan saya. Dan kalau Anda dan saya tahu bahwa selalu ada kemungkinan yang baru di hadapan hidup kita yang penuh dengan ketidakpastian dan krisis, kita tahu bahwa selalu ada harapan. Selalu ada harapan yang baru untuk memulai hidup yang baru dan untuk menyaksikan kemungkinan-kemungkinan yang baru untuk menghadapi perubahan yang baru. Itulah konsekuensi dari Kristus sebagai Simeon, tanda Allah bagi zaman ini, tanda Allah bagi dunia. Kita selalu dihadapkan bukan saja pada ketidakpastian dan krisis, tapi juga pada kemungkinan-kemungkinan yang baru. Bagi masalah Anda dan saya, bagi trauma kita, bagi luka-luka kita, bagi problem-problem yang belum terselesaikan, bagi krisis yang menghantam kita, selalu ada kemungkinan yang baru. Dan kemungkinan yang baru itu hanya bisa ditatap dengan mata iman. Dia bukan sebuah kepastian yang mutlak, tapi dia menjadi kemungkinan yang layak
untuk kita harapkan setiap hari. Itulah sebabnya iman Kristiani itu dekat dengan namanya harapan. Hidup Anda dan saya di tengah ketidakpastian sebagaimana digambarkan oleh Yesus itu konkret, tapi di tengah ketidakpastian itu Anda dan saya bisa hidup di dalam harapan. Karena Kristus adalah tanda Allah bagi dunia. Dia tampak tapi juga tampak sebagai misteri, dan kita dipanggil untuk berdamai dengan Allah yang tidak selalu sepenuhnya bisa kita pahami, karena selalu ada misteri di balik tanda itu. Imanlah oleh anugerah Allah yang akan menolong kita menatap kemungkinan-kemungkinan dan harapan-harapan di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat hari ini. Kristus tampak kepada dunia. Wajah Allah bagi dunia. Tapi tentu wajah Allah itu tidak bisa sepenuhnya kami tatap. Allah itu tidak pernah berhenti untuk bisa kami kenal lebih dalam. Dia adalah tanda yang jelas tapi juga tetap misterius. Sama seperti hidup kami melangkah dalam banyak ketidakpastian, dalam banyak krisis. Tapi juga kami melangkah dengan iman bahwa dari langkah-langkah kami yang kadang-kadang goyah, kadang-kadang kami terjatuh, tapi kami tahu kami tidak terjerembab. Kami tahu kami melangkah menatap kemungkinan-kemungkinan baru, karena Allah itu adalah Allah yang di depan kami. Dia adalah Allah yang mungkin di tengah kehidupan yang tidak pasti. Terima kasih ya Allah. Tuntunlah kami melangkah di tengah dunia ini. Berikanlah kami iman untuk percaya, untuk terus melangkah walaupun situasi tidak pasti. Tolonglah kami untuk berani menolak tawaran-tawaran kepastian dari Mesias-Mesias palsu di tengah dunia ini. Kami menolak kepastian yang mutlak itu, yang seringkali adalah palsu. Tapi kami mau merengkuh kemungkinan-kemungkinan baru di dalam iman kepada Yesus Kristus, Sang Tanda, Sang Simeon Allah. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami yang kami naikkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah sahabat Kristus yang terkasih, dengan bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Kristus memberikan dirinya bagi kita. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhan
sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita naikkan doa-doa kita. Bapa, kami membawa doa-doa kami kepadamu. Kami terus berdoa bagi gereja ini. Biarlah Tuhan terus menuntun. Di tengah situasi ketidakpastian, biarlah kami melangkah di dalam iman dan menatap bahwa di dalam Engkau selalu ada kemungkinan-kemungkinan baru, dan itu tidak terlepas dari kedaulatan-Mu atas kami semua. Tuntunlah gereja ini bersama sinode, bersama gereja-gereja di seluruh dunia yang Tuhan pakai dengan unik, dengan cara masing-masing, dan tersebar di seantero bumi ini sebagai jaringan rahmat yang saling berjejaring, yang tidak terputus. Kiranya gereja-gereja ini sebagai tubuh Kristus menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia. Kami doakan rumah singgah Tuhan pakai untuk menyambut orang-orang yang ditolak, yang terpinggirkan, yang membutuhkan. Tuhan kiranya memanggil orang-orang itu untuk disambut di dalamnya. Kami menyerahkan juga negeri kami kepadamu. Penduduk ini sangat besar, sangat banyak, sangat luas, dengan pulau-pulau yang puluhan ribu. Tapi tentu menghadapi banyak situasi-situasi krisis. Masih banyak orang yang bahkan makan sehari-hari juga sulit. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, hidupnya miskin, dan bahkan data orang-orang menengah pada hari ini menghadapi kesulitan hidup perekonomiannya, apalagi orang yang miskin. Bawalah negeri kami dengan penduduknya yang besar ini agar bisa keluar dari situasi yang berat ini, dan bersama-sama rahmat Allah mengusung agar negeri ini tidak lagi menghadapi kelaparan, menghadapi krisis pangan, bahkan menghadapi orang-orang di atas yang menggerogoti sendiri sumber-sumber dengan korupsi dan sebagainya. Biarlah kami ke depan akan menghadapi bahwa korupsi semakin sirna, dan biarlah negeri ini bisa ditata kelola dengan sebaik-baiknya. Wilayah-wilayah yang masih mengalami kekerasan sistemik, Tuhan kiranya menolong. Kiranya keadilan dan belas kasih Tuhan nyata. Ya Allah, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Setiap pergumulan kami, situasi-situasi pelik dan unik yang hanya barangkali masing-masing kami yang menghadapinya sangat khusus, kami bawa kepadamu. Tuhan kiranya berbelas kasih, agar kami kuat, agar kami mampu berdamai, dan kiranya kami juga mengalami pembebasan, pemulihan, penyembuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami yang singkat dan sederhana, yang kami naikkan demi putra-Mu, dan kami alaskan dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri, nyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, kembalilah ke tengah kehidupan, ke tengah dunia yang tidak pasti. Tapi hidupmu dan dunia ini pasti dikasihi oleh Allah. Kuatkanlah dirimu, berdamailah dengan banyak krisis dan ketidakpastian. Tataplah Dia, Sang Tanda Allah, Sang kasih dan rahmat Allah yang misterius itu, yang tidak berhenti diikuti, yang tidak berhenti untuk digali dan dikenal. Dia adalah Kristus, Sang Putra Allah, yang menyatakan rahmat di tengah ketidakpastian hidupmu, di tengah ketidakpastian dunia. Percayalah kepadanya. Lihatlah kemungkinan-kemungkinan baru di tengah kehidupan. Percayalah. Pandanglah Dia dengan mata iman. Kepada Dia yang sudah melangkah di dalam sejarah dan tersalib. Pandanglah kepada Kristus yang tersalib. Bangkitlah dan melangkahlah mengikut Dia, bersama Dia, di dalam iman, di dalam anugerah Allah. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.